meledak. Halo teman-teman. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas sebuah manhwa yang menceritakan sebuah dunia yang gelap dan penuh misteri dan memiliki alur cerita yang cukup menarik dengan atmosfer yang mencekam. Manhwa ini dimulai dengan suasana hujan deras yang terus mengguyur kota, menciptakan suasana yang sangat suram. Di bagian awal ini, kita disuguhkan dengan tampilan seorang karakter, yang sepertinya memiliki peran penting dalam cerita ini. Melalui cuaca yang buruk, kita juga mendengar laporan dari sebuah stasiun radio yang menyebutkan bahwa hujan deras ini akan berlangsung selama seminggu. Mungkin ini adalah petunjuk dari situasi yang lebih besar yang akan terjadi. Kita bisa merasakan adanya ancaman besar yang siap mengguncang dunia. Suara hujan yang deras terus mengguyur kota, menciptakan suasana yang semakin suram dan misterius. Di tengah-tengah malam yang dingin, hanya ada suara percikan air hujan yang menghantam jalanan, menambah kesan gelap di dunia ini. Dari balik bayangan gedung-gedung tinggi yang seakan menyembunyikan rahasia mereka, terlihat sosok misterius yang diam, duduk menyendiri, menyaksikan dunia yang semakin tercemari oleh badai yang datang. Cabang meteorologi telah mengeluarkan peringatan cuaca kuning untuk badai hujan yang bisa meningkat menjadi merah. Kata-kata itu terdengar dari siaran radio yang terputus-putus di tengah gemuruh hujan. Warga kota mungkin tidak menduga, namun peringatan ini bukan hanya sekedar cuaca buruk. Sesuatu yang lebih besar, lebih mengancam, sedang datang. Di tengah badai yang semakin intens, dengan kilatan petir yang menyambar, tak ada yang tahu pasti apa yang tersembunyi di balik hujan deras ini. Gedung-gedung yang gelap, dengan cahaya lampu yang redup, hanya memperburuk suasana yang sudah penuh ketegangan. Malam ini, kota ini tidak hanya dihantui oleh badai cuaca. Ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya, sesuatu yang siap merubah segalanya. Dan peringatan ini mungkin hanya sebuah tanda awal dari bencana yang akan datang. Tanda terbuka di luar toko bergoyang pelan oleh hembusan angin yang membawa hujan deras. Di dalam, suasana semakin mencekam. Seorang pria duduk di meja, terlihat resah memandang luar jendela. Tangan kanannya menyentuh buku di depannya, seakan mencari sesuatu yang bisa mengalihkan pikirannya dari situasi yang semakin kacau. Hujan yang begitu deras. Pikirannya mulai melayang pada kemungkinan yang lebih buruk. Hari ini, toko yang biasanya ramai tampak sepi. Siapa yang akan datang di tengah badai seperti ini? Ia merasa cemas, takut hari ini akan menjadi hari biasa yang hampa tanpa seorang pun yang datang. Dengan ekspresi yang sedikit mengkhawatirkan, ia terus memikirkan situasi ini. Tapi, bagaimana jika seseorang lupa membawa payung saat hujan begini? Apakah mereka akan membutuhkan tempat berlindung selama badai ini? Pikirannya bertanya-tanya. Tentu saja hujan tidak mengenal siapa yang siap atau tidak siap. Dalam suasana seperti ini, ketidakpastian semakin terasa, menambah kegelisahan dalam hati pria itu. Di tengah kegelisahan, pria itu mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir lebih rasional. Mungkin ini saat yang tepat untuk mencoba sesuatu yang lebih positif. Namun, ekspresi wajahnya berubah menjadi sedikit lucu ketika ia berkata dengan nada menggoda pada dirinya sendiri. Yah, bukankah aku orang yang dermawan? Sebuah senyuman kecil muncul, seolah mencoba menghibur dirinya sendiri dalam kesendirian yang menggelisahkan ini. Namun, tak lama ia kembali merenung dengan serius. Saya hanya berharap tindakan kecil yang romantis ini dapat memberi saya penghasilan. Tetapi seiring dengan harapan itu ada perasaan tak nyaman yang muncul. Ia tahu ini semua harus dilihat dengan lebih bijaksana. Tidak hanya sebagai bentuk kebaikan hati, tetapi juga harus ada hasil yang bisa diterima. Tidak, ini harus diseimbangkan sebagai timbal balik pelanggan.
Ia menyadari bahwa meskipun kebaikan hati sangat penting, tetapi juga ada perhitungan lain yang harus dipertimbangkan agar apa yang diberikan bisa memberikan hasil yang baik. Pada titik ini, pria itu kembali merenung. Ia tahu bahwa untuk membuat tamu merasa nyaman, ia harus menunjukkan keramahan yang tulus dan berharap mereka tergerak untuk kembali lagi. Wajar jika para tamu tergugah oleh kebaikan dan keramahan. Mereka dapat memesan secangkir teh yang enak, dan mungkin membeli 1 atau 2 buku yang luar biasa. Suasana di luar masih mendung, namun di dalam toko, ia berusaha mengatasi keraguan dan ketidakpastian yang terus menghantuinya. Dan pada saat yang sama, di luar jendela, bulan terlihat besar, menyinari dunia dengan cahayanya yang redup, memberi sedikit ketenangan di tengah badai. Suasana semakin tegang. Di luar jendela, petir menyambar, memperburuk keadaan yang sudah gelap. Di kejauhan, sebuah bangunan tua dengan menara tinggi berdiri tegak, seakan menjadi saksi bisu dari malam yang penuh dengan pertanda buruk. Namun saat itu, sesuatu yang lebih mencolok muncul. Sebuah benda tajam meluncur dengan kecepatan tinggi, menyasar ke arah bangunan dengan suara angin yang melesat cepat, terdengar begitu keras. Swoosh! Dengan sekejap, benda itu menghantam permukaan, meninggalkan jejak darah yang menyebar di sepanjang jalur yang dilalui. Lalu, semuanya hening kembali, seperti menunggu sesuatu yang lebih besar untuk datang. Tiba-tiba, suasana yang tenang berubah menjadi kacau. Seorang wanita dengan keterampilan luar biasa muncul di tengah hujan yang semakin deras. Dengan gerakan gesit, ia melesat, menyabetkan pedangnya dengan kekuatan luar biasa. Haug! Dengan suara tegas, pedang itu memotong udara, menghasilkan kilatan cahaya yang menyilaukan di bawah sinar bulan yang besar. Gaya bertarungnya menunjukkan keahliannya yang luar biasa, memotong melalui musuh yang mencoba menghadangnya. Di belakangnya, beberapa sosok tampak mencoba mengejar, namun ia terlalu cepat dan tangkas untuk bisa dihentikan. Tiap gerakan yang dilakukannya begitu lincah dan penuh kontrol, memantulkan aura ancaman yang tidak bisa diremehkan. Keadaan semakin kacau. Musuh yang lebih banyak dan lebih berbahaya datang menghadang, namun sang wanita bertarung dengan penuh ketenangan dan kepatan. Serangan demi serangan dilayangkan, dan kali ini ia mengarah pada salah satu musuh yang berusaha mendekatinya. Pria bertopeng itu berteriak keras, suara paniknya terdengar begitu jelas. Ouch ouch oh oh ah oh. Namun sebelum dia bisa mengelak, wanita itu dengan lihainya menghindari serangannya dan memutar tubuhnya untuk memberikan serangan balik. Dengan kecepatan luar biasa, pedangnya melesat, mencaplok tubuh musuh di titik yang mematikan. Darah mengalir dari tubuh pria tersebut, menyebar di jalan yang basah oleh hujan. Matanya terbuka lebar, jelas sekali ketakutannya. Pada saat yang sama, ekspresi wanita itu tetap dingin dan penuh okus, tanda bahwa ia sudah terbiasa dengan pertempuran ini. Di dekatnya, pria yang terluka itu terlihat kehabisan napas, kepanikan semakin terlihat jelas di wajahnya. Sementara wanita itu, dengan ekspresi yang tetap tenang, melangkah maju, siap untuk menghadapi ancaman berikutnya. Dengan langkah cepat, wanita itu melangkah menjauh dari musuh yang terjatuh. Ia mengabaikan suara jatuhnya tubuh lawan yang menggetarkan tanah, hanya fokus pada langkahnya. Hujan terus mengguyur, menambah kesan dramatis pada suasana malam yang semakin suram. Namun, meski dia terlihat tenang, ada sesuatu yang mengganggu. Ia menoleh sebentar ke tangannya yang masih memegang pedang, menyadari bahwa darah telah mengotori pakaiannya. Meski terluka ringan, ia tidak menunjukkan kelemahan sedikit pun. Dengan gerakan cepat, ia merapikan pakaiannya, seolah tidak merasa sakit sama sekali. Wajahnya tetap datar, tanpa ekspresi berarti, hanya sedikit menggigit bibir menahan rasa sakit. Musuh-musuhnya mungkin terjatuh, namun bahaya yang lebih besar masih mengintai di kejauhan. Dan wanita ini, meskipun terluka, tetap melangkah maju, siap menghadapi ancaman yang semakin mendekat. Perjuangan akhirnya selesai, tetapi bukan tanpa harga yang harus dibayar.
Darah yang tumpah dari tubuh musuh yang terjatuh mengalir ke tanah, menciptakan jejak merah yang kontras dengan hujan deras yang masih mengguyur. Wanita itu berdiri di tengah pertempuran yang berakhir, matanya tajam menatap lingkungan sekitarnya. Akhirnya selesai juga, sialan. Namun, meskipun kondisi tubuhnya mulai terasa lelah, pikirannya tetap fokus pada sesuatu yang lebih penting. Pikirannya melayang melihat ke arah situasi yang lebih besar. Kondisi 3-4 tulang rusuk yang patah ini tidak menjadi perhatian utama. Dengan ekspresi yang serius, ia menatap ke depan seolah-olah merasa ada hal yang lebih besar lagi yang menantinya. Terlepas dari rasa sakit yang kini mulai terasa, ia tetap menunjukkan wajah yang keras, tidak menunjukkan kelemahan sedikit pun. Meskipun musuh-musuhnya telah terjatuh, darah yang tumpah di jalanan membuktikan betapa sengitnya pertarungan yang terjadi. Wanita itu melangkah dengan hati-hati, menatap ke depan dengan ekspresi yang penuh tekad. Tetapi bahkan dengan bagaimana darah ini mempengaruhi, penyembuhan diri harus memakan waktu setidaknya 1 jam. Jika aku tidak dapat menemukan tempat untuk bersembunyi, maka aku bisa berada dalam bahaya. Pikirannya bergejolak, menyadari betapa pentingnya waktu baginya sekarang. Setiap detik yang berlalu bisa mengarah pada ancaman yang lebih besar, dan ia tahu bahwa waktunya semakin terbatas. Dengan langkah cepat, ia mengarahkan dirinya menuju tempat yang lebih aman. Suara hujan yang terus mengguyur hanya menambah ketegangan, seolah mempercepat waktu yang sudah terlalu lambat. Waktu. Aku butuh waktu. Setiap langkahnya berisi kekhawatiran, namun juga kekuatan tekad yang kuat untuk bertahan. Ia tahu, jika ia tidak segera menemukan perlindungan, segala usaha dan pengorbanan yang telah dilalui akan sia-sia. Suara teriakan pria yang telah jatuh itu menggaung dalam hujan, seakan menggema di seluruh jalanan kota yang sepi. Namun karakter wanita itu tetap fokus. Dengan wajah penuh ketegasan dan sedikit keringat yang menetes di dahinya, ia tidak terpengaruh oleh kegaduhan di sekitarnya. Matanya yang tajam menatap sekelilingnya, mencari jalan keluar dari situasi yang semakin mendesak. Di kejauhan, sebuah bangunan kecil dengan cahaya hangat di dalamnya menarik perhatiannya. Tanpa ragu, langkahnya mulai bergerak cepat ke arah bangunan tersebut. Begitu tiba, ia menatap papan nama di pintu dengan sedikit terkejut. Toko buku. Ia berhenti sejenak, ragu-ragu. Dalam keheningan malam yang penuh dengan hujan dan darah, toko buku ini tampaknya menjadi satu-satunya tempat perlindungan yang bisa memberikan waktu untuk beristirahat dan merawat luka-lukanya. Namun, apakah toko ini aman? Ataukah ini hanya tempat yang akan membawa lebih banyak bahaya? Pertanyaan itu terus menggelayuti pikirannya. Wanita itu berhenti sejenak, memandang toko buku yang ada di depannya. Keadaan sekitar sangat sunyi, hanya terdengar suara hujan yang semakin lebat. Banyak toko lain yang tutup, namun toko buku ini tetap buka, bahkan di tengah cuaca buruk seperti ini. Pertanyaan mulai menggelayuti pikirannya. Begitu banyak toko, namun hanya toko buku ini yang melakukan bisnis dalam cuaca seperti ini. Matanya beralih ke arah papan nama di pintu, ragu-ragu. Ia tidak bisa mengabaikan ketidakpastian yang ada. Apakah ini kebetulan semata? Atau ada sesuatu yang lebih dari sekadar sebuah toko buku? Apakah ini kebetulan? Pikiran tentang kemungkinan adanya jebakan mulai menghantui. Ia merasakan ketegangan yang semakin meningkat, dan meskipun rasa sakit masih menggerogoti tubuhnya, instingnya mulai mendesaknya untuk berhati-hati. Ataukah ini adalah sebuah jebakan? Dengan tangan yang gemetar, ia memegang erat gagang pintu, siap untuk menghadapi apapun yang ada di dalam. Wanita itu menatap dengan cemas ke arah pintu yang hampir terbuka sepenuhnya. Ketegangan semakin terasa, seiring dengan hujan yang semakin deras, dan tubuhnya yang terluka. Keputusannya berada di ujung tanduk, setiap detik terasa sangat berharga. Ini tidak bisa membantuku.
Pertanyaan itu terlintas di pikirannya, namun dalam situasi ini ia tak punya waktu untuk bertanya lebih jauh. Instingnya lebih kuat daripada rasionalitas, dan tubuhnya bergetar karena rasa takut yang datang begitu mendalam. Saya perlu mengamankan cukup waktu untuk bersembunyi secepat mungkin. Rasa cemas itu mulai menyelip ke dalam hati, namun tekadnya untuk bertahan semakin menguat. Ia tahu bahwa hanya dengan bersembunyi dan beristirahat sesaat, ia bisa melanjutkan perjalanannya. Tapi dengan pintu yang terbuka di depannya, apakah itu tempat yang aman? Kesampingkan semuanya dan masuk dulu. Dengan langkah cepat, ia melangkah masuk ke dalam, menutup pintu perlahan dan memastikan tidak ada yang bisa melihatnya. Hanya suara derap langkahnya yang terdengar, diiringi dengan suara hujan yang tak pernah berhenti. Dengan suara pintu yang berderit, wanita itu akhirnya melangkah masuk ke dalam toko buku, melepaskan dirinya dari hujan yang terus mengguyur. Pintu yang tertutup perlahan meninggalkan suara jingaling di udara, seolah mengiringi langkahnya yang semakin dalam menuju kedamaian sejenak. Di dalam toko, cahaya lampu yang hangat mengalir keluar, memberikan sedikit kenyamanan yang sangat dibutuhkannya. Wanita itu melangkah dengan hati-hati, menyentuh pegangan tongkatnya, berusaha mengendalikan napas yang sedikit terengah. Dengan ekspresi yang masih serius, ia memandang sekeliling. Meskipun tampaknya toko ini memberikan perlindungan yang dibutuhkannya, perasaan waspada tetap menempel di setiap langkahnya. Sepertinya perjalanan ini masih jauh dari kata aman. Meledak. Разбирали, хотел, да, душа, вкус, не, я,